Selamat pagi, selamat mengawali hari ini di hari Rabu tanggal 28 September 2022. Apa kabar untuk Anda semua di pagi hari ini? Semoga pagi hari ini penuh dengan berkat dan juga senantiasa kita semua merasakan kebaikan Tuhan melalui hari baru yang boleh kita jalani. Sesudah tadi malam kita boleh merasakan dan juga menikmati istirahat bersama dengan lindungan dari Tuhan sendiri. Dan hari ini kita kembali bertemu lagi dalam Semanggi, semangat pagi hari ini. Dan bacaan Injil untuk hari ini yang akan kita baca dan kita renungkan bersama adalah dari Injil Lukas bab 9 ayat 57 sampai dengan 62. Sekali peristiwa, ketika Yesus dan murid-muridnya sedang dalam perjalanan, datanglah seorang di tengah jalan berkata kepada Yesus, "Aku akan mengikut engkau kemanapun engkau pergi." Yesus menjawab, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Lalu kepada orang lain Yesus berkata, "Ikutlah aku." Berkatalah orang itu, "Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku." Tetapi Yesus menjawab, "Biarlah orang mati mengubur orang mati. Tetapi engkau pergilah dan wartakanlah kerajaan Allah di mana-mana." Dan seorang lain lagi berkata, "Tuhan, aku akan mengikuti engkau, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku." Tetapi Yesus berkata, "Setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara sekalian, di dalam hidup kita pasti memiliki prioritas atau memiliki urutan sesuatu yang kita cintai atau urutan sesuatu yang bagi kita penting di dalam hidup kita atau sesuatu yang menjadi prioritas di dalam rencana-rencana hidup kita. Di saat itu terletak pada prioritas yang utama atau urutan nomor 1, biasanya kita akan mengutamakan apa yang menjadi prioritas kita itu. Misalnya seseorang yang prioritasnya adalah karir gitu ya, maka dia akan berusaha supaya karirnya bisa naik, karirnya bisa mendapatkan posisi yang baik dengan gaji yang baik pula. Atau orang yang prioritasnya adalah keluarga, maka keluarga akan menjadi nomor 1 di dalam pilihan-pilihan hidupnya. Apapun yang ia lakukan pasti yang menjadi pertimbangan utama adalah keluarga, semua anggota keluarganya. Tapi pertanyaannya, apakah kita sudah menjadikan Tuhan sebagai prioritas hidup kita? Kalau kita boleh melihat list atau daftar hidup kita, Tuhan itu ada di nomor berapa? Jangan-jangan Tuhan itu ada di nomor 3, nomor 4, atau bahkan Tuhan tidak masuk di dalam list prioritas hidup kita. Hari ini kita semua juga diajak untuk merenungkan tentang Tuhan sebagai prioritas dari hidup manusia. Ada banyak orang yang ingin mengikuti Tuhan Yesus, tetapi ada banyak pula dari antara orang itu yang lalu meminta izin untuk kembali, entah itu menguburkan orang tuanya atau pamitan kepada keluarganya. Tuhan sebetulnya tidak melarang dan tidak membuat kita jauh dari keluarga di saat kita mengikutinya di dalam hidup beriman kita. Tetapi Tuhan ingin supaya posisinya menjadi prioritas atas hidup kita. Saat kita menempatkan Tuhan sebagai prioritas atas hidup kita, yakinlah semua yang lain tidak akan pernah kita tinggalkan. Tetapi di saat kita menjadikan Tuhan sebagai nomor sekian di dalam prioritas hidup kita, yakinlah suatu saat Tuhan akan kita tinggalkan. Dan di saat kita merasa sedih, kita merasa terpuruk di dalam pergulatan hidup, karena kita pernah meninggalkan Tuhan, maka kita juga akan merasa Tuhan meninggalkan kita. Padahal bukan Tuhan yang meninggalkan kita, tapi kitalah yang menjauh dari Tuhan sendiri. Semoga kita senantiasa menjadi umat yang selalu menjadikan Tuhan sebagai prioritas di dalam hidup kita, sebagai pilihan nomor 1 di dalam hidup kita, karena di saat kita memilih Tuhan, semua yang akan penting di dalam hidup kita juga akan mengikuti. Karena ada yang mengatakan atau kitab suci mengatakan, kejarlah kerajaan Allah, maka yang lain akan ditambahkan kepada hidup kita. Semoga hari ini juga kita
kita senantiasa hidup di dalam kesadaran akan Tuhan sebagai nomor satu dalam hidup kita. Dan semoga berkat Tuhan senantiasa tercurah kepada kita di hari ini. Dan semoga kita juga bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Selamat pagi, selamat menikmati awal hari ini dan semangat pagi hari ini.